Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik memang begitu ya. Ini sudah ada ya dipertimbangkan oleh FIFA begitu bahwa JIS ya dipergunakan katanya ya untuk pembukaan Piala U17 begitu ya. Ini menarik begitu ya. Artinya apa? Artinya kok FIFA yang menentukan ini seolah-olah memang benar bahwa JIS selama ini memang megah luar biasa dan dapat apresiasi luar biasa begitu. Tapi sayangnya ya yang kemudian bagaimana mengacak-acak ya karya Anies Baswedan seolah-olah ini tidak baik dan sebagainya begitu. Atau jangan-jangan hanya karena Anies Baswedan yang bangun sehingga terjadi seperti ini begitu ya. Ini ya JIS dipertimbangkan jadi lokasi pembukaan Piala Dunia U17. Sangat luar biasa sekali begitu ya. Dan bahkan saya apresiasi begitu. Inilah yang namanya membangun bangsa kita. Jangan ada sampai begitu ya. Yang kemudian ada sesuatu yang dipolitisasi di situ begitu. Kapan mau maju bangsa kita? Memang ini panggungnya Erick Thohir di situ begitu ya. Tapi yang jelas masyarakat sudah paham bagaimana ya karakter si Erick Thohir itu sendiri begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya, kayaknya kisi-kisi rekomendasi FIFA nih. JIS ya dipertimbangkan jadi lokasi pembukaan Piala Dunia U17 begitu. Tapi mengapa ya ketika dicek di situ tidak ada kabar bahwa ya tidak ada jumpa pers di situ terkait bagaimana JIS yang sesungguhnya, kekurangannya dan sebagainya begitu ya. Ya kalau rumputnya harus diganti katanya, rekomendasi begitu katanya begitu ya. Nampaknya tim FIFA terkagum-kagum dengan kemegahan JIS, betul begitu kan. Kagum bagaimana, ini siapa sosok yang bangun, pasti kan nanya seperti itu begitu kan. Karena mungkin media tidak bisa diliput, dijaga ketat di situ begitu, takut ya FIFA itu keceplosan bahwa yang bangun ini sangat luar biasa begitu ya. Takut menanyakan siapa yang bangun di situ begitu. Bahkan ya tinggal pakai saja ya, kok malu-malu pakai laga ya, mau ganti rumput segala lagi ambiar. Ini bukan om dari tukang rumput domestik ya ini. Nanti Erick nongol ya langsung bilang, betul JIS prioritas jadi venue pembukaan Piala Dunia U17 dengan catatan direnovasi total ya termasuk penggantian seluruh pengurus Jack Pro. Ada apa begitu kan? Katanya si toiletnya sudah ke toilet, mulai dari toilet ganti ruang di situ begitu kan, ruang ganti di situ begitu ya. Katanya sudah disurvei semua begitu kan ya. Kalau mau pakai ya pakai aja Rick ya, nggak usah heboh kali ya, nggak standar FIFA dan sebagainya. Karena JIS ditetapkan jadi stadion untuk pembukaan Piala Dunia U17, maka rumputnya kita ganti, pintunya pun akan kita buka lebih banyak serta ya engselnya diminyakin. Ini kritikan-kritikan dari netizen begitu kan. Tetapi sayang begitu, seribu sayang, kenapa begitu semuanya bersifat politis begitu ya. Karena pada hakikatnya inilah anak bangsa yang membangun itu begitu. Tapi banyak yang kemudian ya yang melakukan bahwa wah ada politis apa, ini panggung Erick Thohir seperti apa kok ini begitu kan. Cari panggung atau gimana begitu kan. Ini kan persepsi orang di situ begitu ya. Bahkan mau pakai aja mas, nggak usah malu-malu, nggak ada yang ngelarang. Tapi juga nggak usah malu-malu untuk sekedar mengakui dan kagum atas karya orang lain. Nggak akan dianggap rendah, justru kalau mencari kekurangannya itu sampean dianggap berjiwa rendahan. Betul ya di satu sisi begitu. Jadi apa? Sekarang sudah melihat ya mata dunia, jutaan orang melihat bagaimana JIS itu. Masa JIS itu tidak bisa standar FIFA, ganti semuanya ya, ganti total dan sebagainya begitu kan. Padahal dirinya orang yang mengatakan seperti itu puluhan tahun berkecimpung dalam dunia pemerintahan, tidak pernah menunjukkan eksistensi keberhasilan untuk membangun JIS begitu kan. 2 periode saja Pak Jokowi begitu kan, tidak bisa belum mampu begitu kan ya, sebagai seorang presiden belum mampu membuat stadion yang megah itu begitu ya. Kira-kira kan seperti itu jawabannya dari netizen begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya JIS dipertimbangkan jadi lokasi pembukaan Piala Dunia U17. Ini sangat luar biasa sekali ya, dikutip dari Tempo ya. Menteri Pemuda Olahraga Dito Aritejo menyebutkan pihaknya bersama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI tengah mempertimbangkan untuk menggunakan Jakarta International Stadium JIS sebagai lokasi pembukaan Piala Dunia U17 ya.
Bahkan Dito mengatakan saat ini pihak Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA tengah melakukan pengecekan terhadap beberapa stadion untuk kesiapan perhelatan tersebut. Bisa saja JIS itu tidak dipakai sama sekali begitu ya. Bahkan sebenarnya untuk pembukaan ya ada keinginan di Jakarta JIS ya. Bahkan tapi ini kita sedang menunggu asesmen seluruh venue ya, kata Dito di Istana Negara ya, Jakarta Pusat Selasa 1 Desember 1 Agustus 2023. Bahkan di satu sisi berbeda dengan pembukaan Piala Dunia U17 yang lokasinya masih belum pasti. Dito menyebutkan untuk penutupan pesta ya olahraga itu pihaknya bersama PSSI sudah memilih Stadion Manahan Solo ya. Lokasi itu dipilih karena sudah dipersiapkan sejak Piala Dunia U20 yang gagal digelar di Indonesia. Ternyata begitu ya. Apa begitu kan, pembukaannya di JIS ya, lalu kemudian penutupnya di Manahan Solo ya, tidak menjadi masalah bagi demokrasi kita begitu. Yang penting ya sepak bola kita berjalan secara maksimal begitu kan ya, tanpa ada kendala apapun begitu kan. Tapi di satu sisi begitu kan ya, kenapa dari awal sejak omongannya katanya ya JIS itu mau dipakai terus sehingga rumputnya diganti di situ begitu. Kalau hanya main sekali begitu kan di awal pembukaan itu saya kira tidak menjadi masalah untuk dipertahankan di situ begitu ya. Tapi ya sudah kadung mau diganti semuanya ya, pada hakikatnya apa yang terjadi begitu ya. Bahkan di satu sisi mengatakan bahwa lebih lanjut Dito menyebutkan venue Piala Dunia 17 kemungkinan hanya akan di Pulau Jawa saja. Hal itu karena Kemenpora dan PSSI harus melakukan efisiensi anggaran dan memudahkan ya aksesibilitas ya para kontingen. Bahkan ya, jadi seluruh stadion yang akan dipakai untuk U17 minggu ini diasesmen oleh FIFA dan nanti akan dilaporkan kembali ke PSSI dan juga kami nanti untuk ditentukan ya bersama dengan FIFA katanya. Demi anggaran ya, demi dipakai lebih menghemat di situ, efisiensi dan sebagainya, saya kira satu sisi kenapa begitu ya, kok masih hitung-hitungan kalau memang menjadi tuan rumah begitu kan. Jadi kalau menjadi tuan rumah saya kira ya karena yang penting itu adalah puas permainan di situ ya, menerima begitu bahwa ya kondisi Indonesia saat ini dalam segi sepak bola ya itu sangat menunjukkan bahwa ada sesuatu kemajuan luar biasa begitu kan. Kalau masalah hitung-hitungan seperti itu begitu, mendatangkan Argentina saja, mendatangkan berbagai timnas saja tidak hitung-hitungan begitu ya kan, seperti itu logikanya begitu. Dana Piala Dunia U17 masih dalam proses ya. Sebelumnya Dito menyebutkan dana untuk penyelenggara Piala Dunia ya U17 2003 di Indonesia yang akan digelar pada 10 November ya sampai Desember 2003 masih dalam proses pihaknya dengan Kementerian Keuangan dan di Kemekau. Bahkan Dito mengatakan bahwa dana pelaksana Piala Dunia U17 diperoleh dari dana sisa Piala Dunia U20 Indonesia yang bulan Mei ya. Lalu batal digelar dan kekurangnya sedang dibahas ya pihaknya bersama Kemenkau. Bahkan di satu sisi kalau masalah pendanaan setelah kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa kebutuhan sudah ada kloter awalnya U20 ya, dari situ dialihkan ke U17. Nanti ya ada beberapa poin kekurangan itu akan dipenuhi dalam proses bersama Kemenpora di Kementerian Keuangan. Bahkan ya Menpora mengatakan proses ini dilakukan agar tidak mengulangi kejadian ya batalnya gelar ya ANOX ya World Beach Game ya AWBG 2003 yang disediakan digelar ya, yang sedianya digelar pada 5 sampai 12 Juli Agustus di Bali ya, pada waktu itu kan batal begitu. Dan pada akhirnya saya kira bahwa melihat dari potensi olahraga hari ini dalam sepak bola, saya kira ada kemajuan luar biasa begitu. Tetapi yang menjadi permasalahan kenapa JIS itu masih dipermasalahkan sana sini, siapa yang bangun dipermasalahkan sana sini kan kacau begitu kan ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi begitu ya. Sekarang inilah panggungnya Erick Thohir untuk bisa begitu kan berekspresi segalanya di situ begitu. Tapi ya kemungkinan besar ya masyarakat sekarang kan tidak bodoh dan cerdas semua begitu, melihat bagaimana apa yang sebenarnya ya tujuan utama apa sebenarnya dari Erick Thohir ini begitu ya. Mungkin itu ya kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.